Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai. Kita akan mempelajari mengenai yang pertama, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang ketiga, jenis-jenis pola lantai dan properti dalam tari. Dan yang keempat, ciri-ciri dan amanat pantun. Tahukah kamu bahwa makan sayur dan buah dapat mencegah gangguan kesehatan, seperti gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Apa itu gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Gangguan pada organ peredaran darah dan penyebabnya. Pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah jantung, misalnya lemak. Yang kedua, hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, 120/80. Hal ini bisa disebabkan karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang ketiga, anemia. Penyebab anemia diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka luar di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Yang keempat, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Yang kelima, varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Varises pada umumnya terjadi pada bagian betis. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah manusia? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, gaya hidup. Seorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Pada buku tematik tema 4, subtema 2, halaman 81, menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa baca buku tema 4, subtema 2, halaman 81.
Nah, adapun cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menghindari makanan berlemak. Yang keempat, beristirahat dengan cukup. Misalnya, tidur teratur. Yang kelima, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang digerakkan lebih indah. Dalam menari, kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pola lantai dan properti tari. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung, supaya tampak lebih menarik. Ada dua macam pola lantai utama. Yang pertama, pola lantai lurus. Yang kedua, pola lantai lengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya, pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, dan pola lantai zigzag. Sedangkan pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke belakang, pola lantai lengkung ke depan, dan pola lantai lingkaran. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam tarian. Perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Properti apakah yang digunakan pada tarian tersebut? Baik, pada gambar pertama, tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah kipas. Sedangkan pada gambar kedua yaitu tari Wirapertiwi dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah busur dan anak panah. Di pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu terdiri atas sampiran dan isi, bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dan 1 bait, dan setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Dan yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Pastikan, akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada baris pertama sama dengan sajak pada baris ketiga. Sedangkan sajak pada baris kedua sama dengan sajak pada baris keempat. Cara menentukan pesan atau amanat pantun. Yang pertama, membaca isi pantun yaitu pada baris ketiga dan keempat. Yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Dan yang ketiga, menentukan pesan sesuai dengan bahasa sendiri. Baik, itulah materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.